Ini taruhan yang menakutkan. Jika Anda menang, Anda bisa menjadi miliarder. Jika kalah, Anda akan dipaksa melakukan eksperimen buatan. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibayangkan oleh Haitu. Jadi mengapa dia datang ke sini? Kisah ini dimulai beberapa hari yang lalu. Haitu adalah orang miskin. Dia berpura-pura menjadi badut di area permainan. Ketika Haitu berusia 8 tahun, ayahnya dibawa pergi, dan ibunya dalam keadaan koma. Juga sejak saat itu, ketika Haitu bersemangat, dia akan paranoid bahwa dia berubah menjadi badut, bunuh gerombolan monster jahat. Biasanya, Haitu harus bekerja sekaligus mengurus ibunya. Biaya rumah sakit sangat tinggi sehingga makan juga menjadi beban. Dia punya pacar bernama Titan, yang bekerja sebagai perawat di rumah sakit. Titan selalu membantu Haitu menjaga ibunya, tidak pernah meremehkannya. Namun karena kemiskinan, Haitu tidak berani melamar temannya. Bahkan sang ibu terpaksa memindahkan tempat tidur ke koridor. Haitu tidak punya pilihan lain. Dia membawa rumah tempat dia tinggal, menggadaikannya untuk Li Kuan bekerja di real estate, untuk berinvestasi dan menghasilkan keuntungan. Tapi Li Kuan mengirim pesan suara. Maaf, di kehidupan selanjutnya aku akan menjadi kuda untukmu. Ternyata semua uang itu dikucurkan ke laut. Tapi ada yang lebih buruk dari itu. Sekelompok orang berbaju hitam menculik Haitu, lalu membawanya ke seorang lelaki tua. Anderson memberitahu Haitu tentang kebenarannya. Ternyata Li Kuan meminjam uang untuk pergi ke Eropa untuk berjudi. Hasilnya adalah kerugian bersih. Haitu menjadi pembawa alih-alih Li Kuan. Sekarang jumlah 28 miliar akan dibayarkan olehnya. Anderson juga menghitung. Jika dia melakukan 4 pekerjaan sekaligus, akan memakan waktu 30 tahun tanpa makan atau minum. Haitu sepertinya ingin pingsan. Anderson menawarkan solusi. Selama dia bergabung dengan permainan. Jika Anda menang, hutang ini akan diampuni, dan Anda bahkan bisa mendapatkan lebih banyak. Jika tidak, jika Anda kalah, Anda akan mati. Haitu memilih naik ke kapal. Di dalam kompartemen sampah, orang-orang di sini berasal dari kasino di seluruh dunia. Kerumunan datang ke aula besar, memakai perangkat terjemahan. Anderson mengumumkan aturan permainan. Aturannya sederhana, hanya batu gunting kertas. Di masing-masing tangan, akan ada 12 kartu, menarik palu masing-masing memiliki 4 kartu. Setiap orang akan memiliki 3 bintang yang mewakili 3 putaran. Jika Anda memenangkan permainan, Anda akan mendapat giliran ekstra. Jika Anda kalah dalam permainan, Anda akan kehilangan giliran. Setelah permainan selesai, harus ada 2 putaran lagi untuk dianggap sebagai pemenang. Pertama, semua kartu akan hilang. Yang kedua harus memiliki 3 bintang. Setiap orang akan memiliki kesempatan untuk meminjam, membeli kartu atau bintang dari orang lain. Pemenang akan diturunkan. Bintang yang tersisa dapat dijual untuk mendapatkan uang. Siapapun yang kalah akan diuji. Haitu sangat ketakutan. Seorang pria berlari untuk berkenalan dalam bahasa Mandarin yang sangat dekat. Orang ini memberitahu Haitu bahwa game ini memiliki kekurangan. Jika keduanya keluar sama, itu akan menjadi seri, dan juga tidak akan kehilangan bintang. Jadi dia ingin mencari pasangan. Dengan demikian, mereka tidak akan menyia-nyiakan upaya untuk turun dari kereta dengan damai. Haitu setuju. Mereka pergi ke kasino. Truong Chankon tidak menipu Haitu. Menyeret palu, tas, kedua belah pihak terus menggambar. Haitu berpikir untuk turun dari kereta. Tetapi hal yang tidak terduga terjadi. Kamu menang. Haitu bingung. Aku berkata bagaimana manusia bisa begitu bodoh. Kau bajingan menjebakku untuk memainkan kartu lain. Zhang Jingkun meminta maaf, mengatakan bahwa dia mengacaukan urutan kartunya. Ia pun berjanji pada pertandingan berikutnya ia akan mundur, agar Haitu menggunakan palu untuk mendapatkan kembali bintang yang hilang. Mereka sekali lagi kembali ke kasino. Truong Chankon menunjukkan kartu di tangannya kepada Haitu. Tapi ketika Haitu baru saja melepaskan palu, betapa sebaliknya. Haitu kalah lagi. Truong Chankon tersenyum nakal. Ternyata dia hanya menggunakan sihir untuk mengganti kartu. Kamu curang. Di mana wasitnya? Dia melanggar peraturan. Di mana wasitnya? Haitu hanya memiliki 1 nyawa tersisa. Tiba-tiba orang-orang di sekitar berubah menjadi wajah iblis satu persatu. Akhirnya dia pingsan. Seseorang berlari untuk membangunkan Haitu. Itu adalah wajah akrab Li Kuan. Haitu ingin memukulinya. Tapi memukul juga tidak berhasil. Sekarang mereka bekerja sama satu sama lain dapat meningkatkan kemungkinan menang. Tetapi mereka semua memiliki 1 bintang tersisa. Haitu memikirkan sesuatu. Mereka perlu menemukan seseorang dengan 2 bintang.
Haitu menemukan seorang pria gemuk berkacamata. Tapi Kuok Duong meminta untuk melihat postingan kedua orang itu terlebih dahulu. Kuok Duong langsung setuju. Tapi begitu dia keluar dari pintu dia lari. Ternyata dia mencuri karung itu. Pada saat Haitu dan Li Kuan menyusul, semuanya sudah terlambat. Kuok Duong memainkan kartu tetapi kehilangan 1 bintang. Li Kuan menarik Kuok Duong ke suatu tempat untuk menghajar debu. Dia bilang dia masih harus membesarkan putrinya. Haitu memutuskan untuk mengizinkan Kuok Duong bergabung dengan grup. Mereka mulai mendiskusikan tindakan balasan. Kuok Duong berkata bahwa dia baru saja melihat kartu mereka dengan 4 gunting dan 1 amplop. Jelas tidak logis. Karena menurut pola pikir seorang pemain, dia akan berusaha untuk menjaga jumlah rata-rata kartu yang ada di tangannya. Jika tidak, akan sangat sulit untuk menang. Kalimat ini memprovokasi Haitu. Jika Anda memainkan kartu dengan cara ini, setelah ditarik dan dipalu, maka kartu selanjutnya adalah karung. Jadi mereka dengan sengaja menemukan paman yang memiliki 9 kartu tersisa. Apalagi orang ini baru saja melepaskan palu dan gunting. Haitu ingin melawan Kate. Dia bertaruh pada karung. Kelompok Haitu menang. Haitu menyarankan untuk memainkan game lain, tetapi Kate berkata, harus bertaruh 3 pertandingan. Haitu hanya punya 3 gunting. Kemungkinan kalahnya sangat besar, tapi dia tetap setuju. Game pertama menghasilkan kekalahan. Kuok Duong dan Li Kuan tegang. Tapi ini rencana Haitu. Dia menebak bahwa Kate akan mengira dia bermain kartu biasa-biasa saja. 3 kartu di tangan akan menjadi gunting. Kate memenangkan pertandingan pertama melawan Haitu. Dalam 2 pertandingan berikutnya dia akan menarik 2 kartu untuk menjamin kemenangan. Tapi dia tidak percaya bahwa kartu Haitu semuanya adalah gunting. Alhasil, Haitu meraih 2 bintang. Tapi 3 orang kehilangan 4 bintang. Pada saat ini, Haitu menemukan bahwa di papan pajangan, kartu sampul memiliki jumlah kartu paling sedikit, dan sebuah rencana muncul di hatinya. Mereka akan membeli daun palu, menunggu sampai tasnya habis, lalu hanya tersisa gunting di aula. Saat ini, grup Haitu tidak akan terkalahkan. Mereka segera mengambil tindakan. Pertama, pinjam uang tunai 1.750.000.000, lalu gunakan 350 juta untuk membeli 30 palu. Tapi itu tidak seperti yang mereka harapkan. Haitu menemukan bahwa daunnya tidak habis, tetapi daunnya berkurang tajam. Ternyata mereka diincar oleh sekelompok orang. Kerumunan menuntut taruhan dengan Haitu, tetapi hanya bertaruh uang. Merekalah yang membeli daun berkali-kali sebelumnya. Tapi Haitu ingin mempertaruhkan bintang, bukan uang. Karena Haitu menebaknya, lawan Anda pasti memiliki kartu ganjil yang tersisa di tangan mereka. Jadi mereka ingin membuang 1 daun. Kartu yang tersisa akan dimenangkan melalui pengundian. Orang yang memimpin pihak lain mengira Haitu mungkin kehabisan gunting. Siapa sangka Haitu meraih 3 bintang. Kemudian dia membeli semua kartu di tangan 2 junior lainnya. Dia tahu apa yang tersisa di tangan pemimpin. Haitu membuatnya mengaku kalah dan memberinya kartu. Pada akhirnya, sebagian besar daun dan amplop batu ada di tangan Haitu. Mereka bergegas maju, tetapi Truong Chankon mulai memainkan trik. Dia menyarankan semua pemain mencuci kartu mereka lagi. Orang tidak akan bermain dengan seseorang yang tidak berpartisipasi dalam pencucian kartu. Dan orang itu harus keluar. Haitu harus mengambil resiko untuk ikut mencuci kartu. Dia mengamati trik mencuci kartu Zhang Jingkun. Setelah mencuci kartu, dia melemparkan kartu Haitu ke udara. Zhang Jingkun bertaruh dan memenangkan permainan. Pada saat ini, Haitu mengumpulkan semua orang di satu tempat, mengungkap wajah asli Truong Chankon. Ternyata ketika dia sedang mencuci kartu, dia menyimpan palu untuk dirinya sendiri, gunting untuk mangsanya, sisanya milik Haitu. Jadi selama dia tidak bertaruh dengan Haitu, dia akan menang. Dan memenangkan bintang mangsa. Semua orang menolak untuk bermain dengan Zhang Jingkun. Sejumlah besar kartu di tangan Haitu dibagi rata di antara semua orang. Truong Chankon hanya memiliki 1 palu tersisa, jadi dia harus bertaruh dengan Haitu. Karena jika Anda tidak menggunakan semua kartu Anda kalah. Haitu meminta Zhang Jingkun untuk menyerahkan 5 bintang. Dia harus meminta maaf kepada semua orang dan menamparkan wajahnya sendiri, sampai darah tumpah. Pada akhirnya, Haitu menang. Tapi dia dikurung di ruangan gelap kecil karena 1 kartu tersisa. Untungnya, ini semua adalah bagian dari rencananya. Li Jun akan menebusnya. Haitu memasuki ruangan gelap. Di sini dia bertemu dengan seorang pria, Eric. Dia berkata bahwa jika Haitu masuk ke sini dengan tangan kosong, dia tidak akan bisa keluar. Haitu percaya pada rekan satu timnya, tetapi kenyataannya kejam. Kuok Duong mencuri bintang Li Kuan.
Dia berpikir bahwa jika mereka menggunakan 3 bintang untuk menyelamatkan Haitu, mereka akan menjadi miskin saat turun dari kapal. Tetapi jika Anda menjual bintang, setidaknya Anda dapat menukarnya dengan 37 miliar. Akhirnya, Kwok Duong pergi. Haitu berteriak pada Li Kuan untuk mendapatkan kembali bintangnya, tetapi orang ini berlutut. "Maaf, kakak." Pada akhirnya, dia tetap mengkhianati Haitu. Sungguh hati yang jahat. Eric ditebus oleh rekan satu timnya. Sebelum pergi, dia mengejek Haitu. Hidup di dunia binatang hanya memiliki manfaat, tidak ada kasih sayang. Haitu bergegas untuk memukul Eric. Dia disematkan di tanah oleh keamanan, tetapi dia tampak tersenyum. Haitu dikhianati oleh rekan satu timnya bukan karena kasih sayang persaudaraan tetapi untuk keuntungan. Jadi dia pasti memiliki sesuatu yang berharga padanya. Di mana tempat persembunyiannya berada di balik pembalut luka. Orang luar melihat berlian di tangan Haitu dan harus mempertaruhkannya. Sebelum pergi, seorang lelaki tua berlutut dan memohon kepada Haitu untuk memanggil cucunya yang sakit parah. Tapi Haitu tidak berhenti tapi melangkah keluar. Dia mengalahkan Kwok Duong satu pertandingan dan kemudian mendapatkan kembali 5 bintang, sepenuhnya memotong Li Kuan. Setelah mendapatkan uangnya kembali, dia pergi ke kamar gelap dan menggunakan 3 bintang untuk menebus lelaki tua itu. Sebenarnya dia bisa menukar bintang seharga 37 miliar. Tetapi memilih untuk menyelamatkan orang asing yang malang? Apa alasannya? Karena dia lebih suka menjadi badut seumur hidupnya dicemooh daripada menjadi bagian dari dunia binatang? Dia masih remaja yang murni antusias, hanya melihat benar dan salah, tidak tertarik pada keuntungan.